Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 hari hilang saat melaut, seorang nelayan di kota Tidore Kepulauan ditemukan tewas terapung. Tuntut pembebasan warga adat pemilik lahan, mahasiswa kembali berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Menyambut HUT ke-80 RI, rumah-rumah di Ambon begitu ramai dipasang bendera merah putih sebagai simbol nasionalisme. Empat hari hilang di laut akibat terjatuh seorang nelayan asal desa Kususinopa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rustam Abbas, umur 40 tahun, yang terjatuh ke laut saat mencari ikan ditemukan tewas sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia Timur, Rabu. Korban ditemukan tewas terapung di perairan desa Kususinopa, Kota Tidore Kepulauan, oleh tim SAR gabungan dibantu warga. Jasad nelayan ini kemudian dievakuasi ke darat. Evakuasi jasad Rustam Abbas ini disambut tangis warga serta kerabat. Semua keluarga orang nelayan yang hilang saat memancing di desa Kususinopa, Kecamatan Oba, Tidore Kepulauan. Pada pukul 14.36 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan pada koordinat 0 derajat 15 menit 13.32 detik knots 12 derajat 40 menit dari lokasi penemuan perahu korban. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah korban dan pada pukul 15.05 tim SAR gabungan telah melaksanakan penyerahan korban ke pihak keluarga korban. selalu membantu kami. Sebelumnya, Rustam Abbas dilaporkan hilang Sabtu 2 Agustus lalu saat mencari ikan di perairan desa Kususinopa, Kota Tidore Kepulauan. Hingga malam, korban tak kunjung kembali. Keluarga sempat melakukan pencarian, namun korban tak kunjung ditemukan. Korban diduga jatuh ke laut akibat cuaca buruk. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada kantor SAR setempat. Tim Liputan melaporkan dari Tidore Kepulauan. Usai dilanda banjir, warga desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, korban banjir meminta Pemda setempat memberi perhatian serius dengan membangun infrastruktur talut serta menormalisasi sungai di desa mereka. Sebab setiap musim hujan, desa mereka selalu terjadi banjir dan mengakibatkan rumah warga tergenang luapan air. Ya kan sebenarnya untuk Katong itu setiap kali banjir itu pemerintah air meluap dulu baru pemerintah datang lihat. Selesai itu pemerintah suruh dari ini datang ukur setelah ukur panas lagi hilang kita kata akan ukuran tuan di mana lagi nanti banjir begini kembali lagi dan datang lagi atau setengah mati tolak peci sampai atau mau itu kata bagaimana lihat akan bagaimana kalau lihat ukur tuh lalu kerja akan bagaimana kau supaya masyarakat tuh senang tapi ini sih lalu nanti lah imbasnya apa? Orang lain kanal banjir, orang lain dapat bantuan. Senin pagi, banjir setinggi 50 cm sampai 1 meter menerjang desa Kamarian. Banjir disebabkan curah hujan tinggi, ditambah meluapnya sungai, serta jebolnya tanggul sungai Warway di desa Kamarian. Selain jalan raya, banjir juga menerjang puluhan rumah di desa Kamarian. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat.
Khawatir akan banjir, warga Komplek Air Besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, mendesak pemerintah Kota Ambon segera membangun talut di bantaran sungai. Pasalnya, jika musim hujan, banjir besar hingga masuk ke pekarangan rumah warga. Bahkan banjir menyebabkan pengikisan tanah yang sudah mendekati rumah warga. Baco Abu Bakar, salah satu warga komplek ini, mengatakan jika ini terus dibiarkan tanpa ada upaya apapun, banjir akan mengancam komplek ini. Jadi ketika musim hujan, ketong warga di sini sih nyaman karena banjir kalau banjir itu sampai di atas. Oh, dia masuk langsung di lokasi. Masuk langsung di atas. Dia kasih habis pisang-pisang di samping, makanya ketong yang samping air ketong takut ya. Takut tidur. Apalagi di waktu malam ya. Harapannya itu agar pemerintah bisa perhatikan toh, bikin talut ke. Selain Baco, Nur Hayati Wasahua, warga lainnya yang tinggal sekitar bantaran sungai air besar, juga merasakan kondisi yang sama. Pasalnya, jarak rumahnya dan kali hanya sekitar 2 meter. Ia khawatir rumahnya akan hanyut terbawa air jika banjir kembali terjadi. Ibu dorang tinggal di sini rasa takut kasih. Iya, nyaman. Was-was ya kalau apalagi malam ya. Iya, kalau malam itu kita tidak tidur. Iya. Pada saat hujan kuat ini, ibu beserta keluarga sendiri tinggalnya di mana? Luas mengungsi juga. Ya. Pemerintah bisa turun tangan kan, toh? Bisa turun tangan lah, bisa bikin talit kan. Ya harapannya Bu, mudah-mudahan talit ini dibangun ya. Iya. Karena kekhawatiran ibu dorang sebagai masyarakat di sini. Iya. Oke, ibu siapa tadi? Ibu Nur Hayati Wasahua. Ibu Nur Hayati Wasahua. Iya. Sejak diterjang banjir Juni lalu, hingga sekarang tidak ada perhatian serius dari dinas terkait untuk membuat talut. Warga meminta perhatian serius pemerintah daerah untuk segera menangani situasi ini. Pembangunan talut sangat dibutuhkan, sebab kerusakan talut sangat memprihatinkan. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Dinas Kesehatan Kota Ambon punya beragam cara untuk menuntaskan imunisasi polio di Kota Ambon. Salah satunya mengimunisasi siswa langsung di sekolah mereka, seperti di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Ambon di kawasan Wara Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di SD Muhammadiyah, ratusan anak diberikan imunisasi oleh tenaga kesehatan. Jadi imunisasi ini diberikan untuk kelas 1. Kelas 1 itu mendapatkan imunisasi campak rubella. Kelas 2 mendapatkan imunisasi tetanus difteri. Dan kelas 5. Kelas 5 itu untuk laki-lakinya mendapatkan imunisasi tetanus difteri juga sama. Sedangkan yang perempuannya mendapatkan HPV. HPV itu vaksin untuk pencegahan kanker leher rahim. Bagus untuk kesehatan bagi anak-anak. Dalam hal ini untuk dapat mencegah anak-anak dari pencegahan penyakit, 1 anti tetanus, 2 untuk pencegahan kanker serviks untuk perempuan. Ya, sebagai himbauan sebagai guru untuk kedepannya, saya sebagai guru, orang tua harus lebih percaya lagi kepada pemerintah, khususnya untuk bagian kesehatan supaya lebih ke anak-anaknya itu agar lebih sehat. Supaya menemukan anak-anak yang lebih cerdas. 15 dan 16. Oke. Balik lagi sedikit. Imunisasi akan rutin digelar pemerintah Kota Ambon sampai 34.000 anak yang menjadi target tuntas dilakukan guna melindungi anak-anak dari penyakit seperti stunting, campak, rubella, tetanus, difteri, dan polio. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Pintar.